Fatherless ini adalah kondisi di mana figur dan peran ayah tidak ada dalam kehidupan anak-anak. Jadi, bukan hanya terjadi pada anak-anak yatim saja, tetapi itu juga terjadi kepada anak-anak yang masih tinggal dengan ayahnya, namun tidak memiliki kedekatan atau hubungan yang lebih dekat lagi dengan ayahnya. Assalamualaikum, halo ya Bunda dan seluruh sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Dan terima kasih juga sudah mensupport channel ini, dan semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat ke depannya. Tahukah ya Bunda, menurut Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2017, Khofifah Indar Parawangsa menyebutkan bahwa Indonesia menjadi urutan ketiga terbesar di dunia sebagai negara fatherless atau negeri tanpa ayah. Mengapa demikian? Fatherless ini adalah kondisi di mana figur dan peran ayah tidak ada dalam kehidupan anak-anak. Jadi, bukan hanya terjadi pada anak-anak yatim saja, tetapi itu juga terjadi kepada anak-anak yang masih tinggal dengan ayahnya namun tidak memiliki kedekatan atau hubungan yang lebih dekat lagi dengan ayahnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa kualitas dan kuantitas ayah dalam menemani anak-anaknya itu hanya 1 jam per hari. Nah, ini disebabkan dengan keterbatasan pengetahuan ayah tentang pengasuhan anak. Jadi maksudnya adalah di sini para ayah masih banyak yang berpikir bahwa tugasnya hanya mencari nafkah tapi tidak ikut serta dalam pengasuhan. Dan kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan yang sebelumnya kita membahas tentang perselingkuhan, perceraian dan sebagainya, dan ternyata ini ada dampaknya dari kasus-kasus yang sebelumnya kita bahas. Sehingga dalam penerapannya masih sangat kurang maksimal dan juga kurang aktif, padahal keterlibatan ayah ini akan sangat berpengaruh untuk perkembangan kognitif, emosi, sosial, moral, fisiknya, dan juga spiritual anak-anak kita dibandingkan anak yang mereka fatherless generation. Ya, ayah bunda, ternyata ada dampak dari fatherless generation ini, dan ternyata ini sangat berbahaya. Nah, yang pertama adalah anak akan kehilangan sosok ayah. Seorang anak perempuan yang merupakan fatherless generation, mereka akan disinyalir lebih rentan melakukan seks intercourse pertama lebih dini dibanding anak-anak yang masih memiliki sosok ayah dan memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Mereka juga akan berpikir bahwa semua laki-laki itu, mohon maaf, brengsek dan juga rentan mengalami perilaku yang salah dari laki-laki. Sosok ayah yang hilang dalam proses kembang anak-anak itu akan berpengaruh. Contohnya seperti anak perempuan, ia akan memiliki kekosongan dalam dirinya karena kehilangan sosok atau figur ayahnya, dan itu juga akan berpengaruh dari bagaimana dia bisa menentukan untuk pasangan hidupnya kelak. Karena mereka yang hidup dengan kondisi yang ayah dan ibunya lengkap, memiliki peran itu semua, maka mereka akan tahu bahwa figur yang akan mereka cari untuk pasangan hidupnya adalah seperti ayahnya. Tapi jika kondisi fatherless, maka mereka akan kehilangan sosok itu. Dan untuk anak laki-laki juga seperti itu. Mereka akan kehilangan sosok figur seorang laki-laki yang harus seperti apa dan bagaimana menjadi sosok laki-laki yang teladan untuk keluarganya kelak. Yang kedua, kontrol diri rendah. Jadi, apabila anak kehilangan sosok ayahnya, maka mereka akan lebih mudah untuk melanggar norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan mereka juga rentan untuk melakukan hal-hal yang dilarang, seperti minum-minuman keras, narkoba, kekerasan, juga bisa mengalami kecemasan, depresi, bahkan hingga bunuh diri. Yang ketiga, konflik gender.
anak yang tumbuh dengan kondisi fatherless generation, maka mereka akan mengalami konflik dengan fitrah perannya sebagai laki-laki dan juga perempuan, karena itu akan menimbulkan trauma di dalam hati mereka tentang peran ayahnya. Yang keempat, low self-esteem. Anak akan merasa kurang percaya diri, bahkan cenderung minder ketika mereka tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya. Padahal keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak ini akan membuat anak lebih percaya diri karena mereka sadar bahwa ada ayahnya yang selalu stay buat anak-anaknya. Nah, yang kedua, anak-anak akan cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, dan bahkan sulit untuk beradaptasi dengan dunia luar. Padahal keterlibatan ayah di sini akan sangat berpengaruh, di mana ayah akan memberikan cara pandang atau sudut pandang tentang dunia luar untuk mereka bisa menghadapi dengan cara lebih berani dan juga lebih kuat. Selanjutnya, anak-anak akan sulit untuk bisa mengambil keputusan, atau mereka akan merasa selalu ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Mereka akan lari dari masalah dan tidak terkendali emosionalnya. Nah, ini akan sangat terlihat dari anak-anak yang fatherless generation. Nah, yang selanjutnya adalah seorang anak yang tumbuh dalam kondisi fatherless generation. Mereka akan lebih sering merasa kesepian, kecemburuan, dan juga kesedihan yang sangat mendalam. Yang kelima, anak akan lebih agresif. Semakin rendah keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembangnya anak-anaknya, maka itu akan berpengaruh pada sikap agresifnya. Mereka yang kurang dekat dengan ayahnya, perilakunya akan lebih agresif. Contohnya seperti mereka melakukan perilaku melawan kepada orang tuanya, kekerasan lainnya, dan juga sebagainya. Nah, sikap agresif ini sebenarnya muncul sebagai bentuk perlindungan diri mereka dari rasa kekurangan percaya diri dan juga malu dengan kondisinya yang tidak dekat dengan orang tuanya dibandingkan anak-anak lain yang mungkin mereka lebih memiliki kebersamaan yang lebih dekat dengan ayahnya. Jadi, yuk ayah bunda, kita pastikan anak-anak kita bukan termasuk ke dalam fatherless generation. Kalau memang kondisinya adalah perceraian, maka tetap harus kita pastikan bahwa ayahnya tetap memiliki peran dan tugasnya sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya, karena anak-anak masih perlu dibesarkan dengan utuh oleh kedua orang tuanya. Jika kondisinya adalah tidak memungkinkan untuk menghadirkan sosok ayahnya, maka kita bisa menghadirkan sosok ayah tersebut dari pamannya atau kakeknya, agar mereka bisa punya tolak ukur dan juga cara pandang, oh seperti itu sosok seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang kita bisa sebut sebagai seorang ayah. Nah, ini akan teratasi dengan baik untuk mereka yang hidup dengan kondisi fatherless. Dan untuk para ayah dimanapun berada yang mungkin masih memiliki waktu yang kurang dengan anak-anaknya atau bahkan tidak sama sekali dalam setiap harinya, maka yuk ayah, kita hadirkan sosok ayah dalam proses pengasuhan dan mendidik anak-anak kita semua, karena tugas ayah bukan hanya sekedar mencari nafkah saja, tetapi juga ikut serta membantu ibu di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Karena mungkin cara yang paling mudah adalah yang bisa ayah lakukan adalah bisa meluangkan waktu untuk mereka, kemudian mendengarkan kisah-kisah mereka, bisa menunjukkan bentuk kasih sayang dengan cara ayah sendiri seperti pelukan, ciuman, dan yang lainnya. Walaupun mungkin cara menyayangi ayah akan pasti berbeda dengan ibu, tapi tetap harus diluangkan waktu ya ayah, agar mereka merasa bahwa ayahnya tetap ada untuk anak-anaknya. Dan untuk semua sahabat Sakura yang mungkin dalam kondisi fatherless, maka semangat ya untuk terus bangkit,
karena kita semua layak untuk bisa bahagia dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang harus kita ingat adalah mungkin kita memang tidak memiliki sosok ayah dalam hidup kita, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa berjuang dan masih bisa berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, karena kita juga harus tahu bahwa masih banyak orang yang terus support kita, mendukung kita, dan sayang sama kita, seperti keluarga kita dan juga teman-teman. Jadi semangat ya! Jika ayah bunda merasa bahwa channel ini bermanfaat, maka jangan lupa di-share, komen, like, subscribe, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang parenting dan review lainnya hanya di Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.